luar biasa. Yes, yes, yes. Kali ini Tante Mei berada di daerah seputaran kota Tentena. Dan saat ini Tante Mei berada di hamparan sawah-sawah. Anak-anak boleh lihat sementara padi di kiri kanan Tante Mei sementara berbuah dan mungkin tidak lama lagi akan dipanen. Dan hari ini Tante Mei harap anak-anak masih setia terus untuk mau mendengarkan renungan setiap hari Rabu. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa dulu ya. Tutup mata, kunci tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami, anak-anak sekolah minggu, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau menyertai, Engkau mengurapi dan siap memberkati kami dan semua anak-anak yang mendengarkan renungan setiap hari Rabu. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita saksikan dulu ada film singkat animasi tentang cerita yang akan Tante Mei bawakan hari ini. Selamat menyaksikan. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tante Mei akan membawakan satu buah renungan yang Tante Mei ambil di dalam 1 Raja-Raja ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Anak-anak yang punya Alkitab boleh dibuka dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Di situ ayat 1 berbicara, judul perikop adalah Elia di tepi sungai Kerit. Ya, di sini Tante Mei kasih judul renungan hari ini adalah pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Nah, anak-anak, di depan Tante Mei, di belakang, di samping ini ada tanaman padi. Dan ketika tanaman padi ini telah dipanen, kemudian digiling, maka
jadilah beras. Dan beras itu merupakan makanan pokok dari orang Indonesia, yaitu nasi. Nah, anak-anak sekalian, orang untuk mendapatkan makanan atau minuman itu dia harus berusaha dengan sekuat tenaga sehingga dia dapat makan. Tetapi dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini, bagaimana diceritakan Elia, nabi yang besar itu. Anak-anak tahu kan Elia? Elia itu adalah nabi yang diangkat oleh Tuhan ke surga. Nabi Elia pada saat dia menyatakan bahkan ada terjadi kelaparan di Israel pada zaman pemerintahan Raja Ahab, ya. Dia bernubuat bahwa akan terjadi kelaparan yang cukup panjang di Israel ketika masa pemerintahan Raja Ahab. Ketika dia menubuatkan firman ini kepada Raja Ahab, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Ya, di Sungai Kerit itu Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan oleh Elia pada saat kelaparan melanda Israel. Nah, ketika Tuhan menyuruh Elia ke tepi Sungai Kerit, tinggal di situ, anak-anak bisa baca di dalam ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, Tuhan berkata, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit, Tuhan berjanji bahwa dia akan menyiapkan makanan untuk Elia lewat burung-burung gagak. Nah, kalau anak-anak baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan, ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari air sungai. Wow, pertolongan Tuhan itu luar biasa, anak-anak. Ya, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan berjanji dia akan menolong, dia akan menepatinya. Dan karena Tuhan itu tidak pernah berdusta akan setiap janjinya. Anak-anak, di dalam Mazmur 121 ayat 2 di situ dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika anak-anak minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan pasti menolong anak-anak, ya. Anak-anak tidak perlu khawatir, anak-anak tidak perlu takut. Ketika anak-anak percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong anak-anak. Ya, pada saat ini kita ditakutkan oleh virus corona. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit masuk rumah sakit. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, dan ingat, ketika Tuhan menyuruh Elia ke Sungai Kerit, dia dengan taat dan setia melakukan apa yang Tuhan suruh kepada dia. Begitu juga dengan anak-anak, ketika anak-anak takut, anak-anak taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong anak-anak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, ya. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ya, berpikir, aduh Tuhan, kapan berakhirnya virus corona ini? Aduh Tuhan, saya takut ke sana, saya takut ke sini. Ada virus corona yang siap untuk datang dalam hidup kita, membuat kita menjadi takut. Ingat, ketika anak-anak taat, apa yang disarankan oleh pemerintah, apa yang disarankan oleh orang tua, guru-guru di sekolah, sering hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, dan yang sudah dihimbau kepada anak-anak lakukan dengan setia, dan pertolongan Tuhan itu akan menjadi bagian daripada anak-anak. Mazmur 55 ayat 22 di situ dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Nah, anak-anak sudah mengerti ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ya, Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya, anak-anak dari kecil sudah setia beribadah sekolah minggu, setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bilang kalau anak-anak serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara anak-anak. Jadi tidak boleh khawatir, seperti Nabi Elia dipelihara Tuhan ketika masa kelaparan itu terjadi. Tuhan menyiapkan, bayangkan, Tuhan menyiapkan burung gagak. Coba, bisa enggak anak-anak bayangkan? Dari mana burung gagak itu mendapatkan roti? Bisakah burung gagak itu membuat roti untuk Nabi Elia? Ya, bisakah burung gagak itu, dari mana dia mengambil daging untuk dibawa kepada Nabi Elia untuk mencari makanan Nabi Elia selama musim kelaparan itu terjadi. Wow, Tuhan kita luar biasa ya. Kita tidak bisa mengerti jalan Tuhan, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Ya, sehingga kadang-kadang kita berkata, Tuhanku Allah yang besar, Tuhanku Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara untuk Tante Mei, untuk mama papa di rumah, untuk anak-anak yang ada di rumah. Ya, Tuhan pasti akan menolong dan memelihara anak-anak. Anak, dalam Yesaya 41 ayat 10 di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ya, ayat ini menguatkan anak-anak yang di rumah supaya jangan takut, jangan orang bilang galau, ya, atau sedih melihat keadaan yang terjadi saat-saat ini, karena Tuhan berjanji dan Tuhan juga yang akan menepati setiap janji Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu anak-anak merasa kayak wow, keadaan ini Tuhan kapan berakhir, tapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong anak-anak. Sebagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia di masa yang sukar, demikian juga Tuhan akan memelihara anak-anak, orang yang setia, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, seperti anak-anak yang di rumah. Ya, mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita. Ya, sebelum Tante Mei tutup, mari anak-anak yang di rumah kunci tangan, kita akan berdoa pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan selalu ada di depan kami, di samping kami, di hidup kami, di hati kami, yang siap untuk menolong ketika kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kami semua. Memberkati anak-anak yang di rumah Tuhan, di masa-masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan akan memberkati mereka. Ketika mereka belajar dari rumah, Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa kepada anak-anak yang setia kepadamu Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak, supaya mereka tetap kuat, tetap setia, tetap terus percaya kepada Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami setiap hari. Kami tutup renungan kami pada hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang di rumah.